Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitriandi, kelas PAIK, peserta PPG Guru PAI di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, angkatan tahun 2021. Baik, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas. Baik Bapak Ibu dosen yang saya muliakan, adapun proposal ini diajukan sebagai syarat untuk mengikuti lokakarya penelitian tindakan kelas pada pendidikan profesi guru dalam jabatan bagi guru PAI di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Adapun judul proposal yang akan saya ajukan adalah upaya peningkatan hasil belajar siswa pada materi Asmaul Husna melalui penerapan model pembelajaran active learning (CARTSOT) pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 2 Singkep tahun ajaran 2021-2022. Latar belakang dari permasalahan yang diangkat adalah yang pertama, siswa belajar kurang aktif dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada materi Asmaul Husna. Yang kedua, penyampaian materi terasa monoton karena banyak menggunakan metode ceramah. Dan yang ketiga, pembelajaran hanya terpusat pada guru, teacher centered learning. Dan yang ketiga, 72,7% hasil belajar siswa berada di bawah KKM 75. Kemudian dari latar belakang masalah maka dapat dirumuskan. Rumusan masalahnya adalah yang pertama, guru masih menggunakan metode konvensional sehingga siswa kurang terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, metode yang lebih sering digunakan ialah metode ceramah dan diskusi sehingga siswa kurang berminat pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian yang ketiga, kurangnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran pendidikan. Dan yang keempat, hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti diperoleh siswa masih banyak di bawah ketuntasan kriteria minimal atau KKM yang telah ditentukan. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam pada siswa kelas 10 MIPA 2 semester ganjil di SMA Negeri 2 Singkep tahun ajaran 2021-2022. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran active learning metode CARTSOT materi Asmaul Husna pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Singkep. Manfaat penelitian ini yang pertama bagi siswa adalah tentunya lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kerjasama antar siswa dalam kelompok belajar maupun kelas makin lebih meningkat. Dan bagi guru adalah untuk meningkatkan pemahaman guru tentang akibat dari model pembelajaran yang digunakan. Kemudian menemukan solusi dari permasalahan pembelajaran yang ditemuinya. Kemudian yang berikutnya adalah untuk meningkatkan profesionalitas guru sebagai seorang pendidik dan pembelajar. Dan tentunya bagi sekolah adalah untuk meningkatkan kemampuan sekolah sebagai produsen yang memiliki output yang berkualitas dan sebagai pedoman untuk melaksanakan pembelajaran mata pelajaran lainnya. Batasan masalah adalah terletak pada penerapan pembelajaran active learning metode CARTSOT dalam meningkatkan hasil belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada pembahasan materi Asmaul Husna di kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 2 Singkep. Definisi operasional pembelajaran active learning untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Kemudian metode CARTSOT ialah digunakan oleh pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk menemukan konsep atau fakta melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran. Dan yang berikutnya, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Kerangka pemikiran pertama, mensortir kartu CARTSOT ini digunakan oleh pendidik dengan maksud mengajak peserta didik untuk menemukan konsep atau fakta
melalui klasifikasi materi yang dibahas dalam pembelajaran. Tujuan dari model mensortir card sort ini adalah untuk mengungkapkan daya ingat terhadap materi pelajaran yang telah dipelajari oleh siswa. Ini menurut M. Sobri Sutikno, metode dan model-model pembelajaran. Kemudian, pembelajaran active learning dimaksudkan untuk mengoptimalkan penggunaan semua potensi yang dimiliki oleh anak didik, sehingga semua anak didik dapat mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karakteristik pribadi yang mereka miliki. Ini menurut Umi Mahmudah dan Abdul Wahab Rashidi dalam active learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Langkah-langkah penelitian. Yang pertama adalah menentukan lokasi penelitian, yakni di kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 2 Singkep. Kemudian yang kedua, sumber data. Sumber datanya adalah kelas 10 MIPA 2 SMA Negeri 2 Singkep tahun pelajaran 2021-2022 yang berjumlah 22 orang siswa, 5 orang laki-laki dan 17 orang perempuan. Kemudian menentukan jenis data. Data hasil pengamatan kegiatan belajar mengajar. Kemudian data hasil belajar siswa. Ini data yang akan kita tentukan. Kemudian setelah kita menentukan data, maka yang berikutnya adalah menentukan metode dan desain penelitian. Metode penelitian adalah penelitian tindakan kelas. Kemudian metode pengambilan data adalah survei dan teknik survei, wawancara dan kuesioner. Sementara desain penelitiannya sebagaimana alur penelitian tindakan kelas menurut Suharsimi Arikunto dengan 3 siklus ini sesuai gambar. Maka yang pertama didahului dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Ini siklus pertama. Lalu siklus kedua adalah perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Dan berikutnya siklus ketiga dengan langkah-langkah yang sama. Baik, kemudian tahapan yang kelima adalah menentukan instrumen penelitian. Instrumennya adalah wawancara, observasi, tes soal. Seperti tergambar instrumen tes soalnya adalah soal-soal yang kita gunakan dalam pembelajaran yang ada kolom KD-nya, indikator dan nomor soal berjumlah 20 soal. Kemudian lembar observasi, sebuah catatan lapangan dalam proses pembelajaran, kemudian aktivitas guru dan aktivitas siswa. Kemudian yang berikutnya adalah lembar observasi guru tentang observasi kegiatan guru ketika memulai proses pelaksanaan pembelajaran, dan juga lembar observasi siswa dengan melihat siswa, pengamatan siswa dalam ketika melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian ada lembar wawancara responden siswa yang nama-namanya kita sembunyikan ini pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian lembar pengamatan aktivitas guru dalam proses pembelajaran. Ini ketiga dalam proses pembelajaran di saat menyampaikan pembelajaran. Baik, kemudian yang berikutnya adalah langkah-langkahnya, analisis instrumen penelitian, yakni yang dianalisis adalah data hasil tes, kemudian data pelaksanaan pembelajaran dan data refleksi guru dan siswa. Langkah yang berikutnya adalah setelah kita menganalisis instrumen penelitian, maka teknik pengumpulan data, yakni observasi untuk mengetahui situasi dan aktivitas siswa dalam melakukan aktivitas belajar. Kemudian yang kedua yang saya lakukan adalah tes kognitif, digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menguasai materi. Dan langkah yang terakhir adalah analisis data. Data yang dianalisis adalah hasil tes kognitif yang diperoleh melalui tes akhir, dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui pencapaian kriteria ketuntasan belajar minimal atau KKM. Yang kedua adalah yang dianalisis adalah hasil pengamatan observasi yang dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui situasi pembelajaran. Baik, Bapak Ibu dosen yang terhormat, demikianlah proposal PTK ini dipresentasikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.